Sini sistemnya kongsi kong jarang, ada tapi jarang. Kebanyakan borong kan. Kita mengeluarkan modal dulu semua sendiri, masalah pam, racun semua sendiri. Nah nanti siap, itu pun belum tentu terus dibayar. Kalau siap, tunggu mati dulu baru dibayar. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita, Arini Cecep. Sebelum video ini saya mulai, saya sarankan terus sokong channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke geng, di video kali ini kita akan memberikan sedikit informasi tentang pekerjaan di Malaysia sini, khususnya di bagian perkebunan. Nah, karena banyak sekali yang bertanya tentang hal ini, geng. Di situ, Mas, prosesnya itu bagaimana? Sistem kerjanya itu juga bagaimana? Gajinya itu juga berapa? Kalau saya sendiri yang berbicara, mungkin kalian mengira itu menurut kamu saja, belum tentu menurut orang lain. Nah, di video di samping saya, ini ada sahabat saya, geng. Dan saya akan bertanya-tanya tentang gaji, sistem kerja di Malaysia di perkebunan dengan masnya ini. Oke Mas, yang pertama dulu perkenalan diri, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Arini Cecep. Saya akan menjawab pertanyaan itu semua, masalah apa dia yang nak ditanya. Dijawab dengan jujur. Jujur, betul. Selama saya dekat sini kerja, dia nak tanya apa yang dia tanya, saya jawab. Sekarang kan Mas bekerja di perkebunan ya? Iya. Dulu pernah nggak bekerja di bangunan? Saya selama dekat sini emang tak pernah dekat bangunan. Tapi kalau bekerja dekat kebun, semua saya boleh. Semua saya udah kerjain. Oh, jadi Mas ini memang sudah biasa di dunia perkebunan ya? Perkebunan, dekat apa saja, dekat entah itu bala, entah itu racun, itu semua sudah. Oke, saya yang tanyakan yang pertama tentang racun. Kerja racun itu sistem kerjanya itu bagaimana, Mas? Hitungan gaji? Hitungan gaji itu kalau ngeracun sini sistemnya borong kan. Oh, sistem borong. Memang kita kalau baru-baru masuk tak mampu lah kalau kita ngeracun. Asal kita masih belajar, nak modal lagi. Sini sistemnya kongsi kong jarang, ada tapi jarang. Kebanyakan borong kan. Kita mengeluarkan modal dulu semua sendiri, masalah pam, racun semua sendiri. Nah nanti siap, itu pun belum tentu terus dibayar. Kalau siap, tunggu mati dulu baru dibayar. Oh, sistemnya begitu kalau sini kan. Jadi kerja sampai sudah selesai itu bukan langsung dibayar? Belum, itu masih nanti toke jurve lagi, ada yang mati tak. Kalau tak ada yang mati, racunnya itu harus kita repe lagi. Oh, ada nggak Mas bos itu yang baik memberi separuh gajinya dulu atau gimana gitu? Ya ada, tapi jarang lah itu. Jarang. Kemungkinan kalau itu pun paling kita pinjam buat beli racun kalau tak ada modal gitu aja. Oh iya. Nah, dalam satu hari bisa mendapatkan berapa ekar rata-rata waktu ngeracun itu? Ya itu atas semak, enggaknya rumput ya. Tapi kemungkinan kalau enggak semak 4 ekar pun dapat 3 ekar kan. Tapi kita harus pagi keluar, petang nanti baru balik. Berapa? 2-3 ekar? 3 sampai 4 gitu lah. 4 ekar. 1 ekarnya digaji? Kalau sistem sini kan 80 ya sekarang ya. 80, tapi belum potong racun. Oh, kotor itu ya? Kotor Mas kan. Kalau bersih itu ya kurang lebih 50 gitu kan. Noreh getah itu pernah juga? Noreh pun lama juga saya noreh. Lama juga. Kalau noreh itu sistemnya sini bagi 2. Bagi 2. Tapi yang paling lama di perkebunan sawit ya? Di perkebunan sawit lama sih. Nah ini yang menarik. Kenapa Mas itu kok malah memilih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit? Sementara yang saya alami, perkebunan kelapa sawit itu sangatlah berat sekali pekerjaannya ya kan? Ya betul. Kita emang dekat sawit itu risiko banyak. Tapi kita kalau musim hujan gerimis kita boleh kerja, kalau ngeracun sudah nggak boleh. Itulah kelebihannya dekat
sawit itu. Kita boleh janji kita ada niat, boleh pergi sewaktu-waktu. Kita hujan pun kalau kita badan fit, boleh pergi. Kalau ngeracun sama noreh kan sudah nggak boleh gitu. Oh, nah di waktu pertama bekerja di perkebunan kelapa sawit, apa yang Mas rasakan? Kan sementara berat, Mas. Pertama saya masuk dekat sini itu dulu waktu itu masuk dekat ST. Tinggi kelapa sawit itu dekat 40 lebih, 40 kaki tuh. 40 kaki lebih. 40 kaki itu masih belajar lagi. Itu satu hari dapat 10 tandan itu pun sudah nak nangis. 10 tandan? Iya, 10 mendapatkan gaji berapa 10 tandan? Kalau dulu kan baru satu tandan itu kalau tak silap masuk pertama itu bagi 35 sen. 35 Kira sen? sendiri lah itu. Berarti satu hari baru mendapatkan 3,5 Ringgit. Itu Masya Allah. buat makan pun tak cukup. Tapi dulu emang barang makan masih murah lagi. Tapi kalau kita baru-baru masuk, kalau tak ada yang bawa, tak ada yang ngajarin dulu pertama, itu emang susah. Nah terus kenapa Mas terus bertahan sampai sekarang? Ya itulah, kadang kita bertahannya itu kita pikir orang boleh, masa kita tak boleh. Itu jadi yakin itu, aja. Yakinnya itu. Pertama itu, keduanya kita pikir dekat kampung. Kak kampung kita niatnya kak sini merantau, masa macam itu tak boleh. Kita harus macam mana harus mampu usahakan gitu. Karena kebutuhan ekonomi ya. Kebutuhan ekonomi. Kita udah jauh dari keluarga kok masa kita nak telepon keluarga cakap ini tak mampu. Kita macam mana pun harus diusahakan mampu. Iya. Ya tak mungkin barang nampak itu tak boleh Tak juga. boleh. Sampai pertama yang belum pandai dan sampai saat ini makan sudah lumayan handal ya kan, sudah lumayan lama. Itu berapa lama prosesnya sampai handal tuh Mas? Itu ya kurang lebih 4 bulan 5 bulan gitu baru boleh kita tahu cara-caranya ambil buah gimana. Baru benar-benar tahu cara-caranya gimana lah. Kalau sekarang sebulan 2 bulan, kalau 40 kaki berdirikan sawit pun susah ya. Kita dekat kampung nggak ada kan namanya sawit, perkenalan pun dekat sawit dekat sini. Iya, di Jawa memang nggak ada. Kita sama orang Jawa geng. Nah itu sementara sistem kerjanya itu bagaimana Mas? Sistem kerja gimana? Yang motong siapa, yang nolak siapa, yang angkat ke lori itu juga siapa? Itu tergantung sama toke. Kalau sekarang kan, kalau sekarang tergantung toke. Kadang kalau sekarang itu ada yang muat sendiri, kadang ada yang kita muat, gitu. Kalau yang muat sendiri kita gaji lebih. Ibaratkan kita digaji sama yang muat itu kan. Tapi kalau yang muat orang lain, kita kena potong. Orang motong yang angkat itu kena berapa gitu. Berarti lebih baik kita kerjakan sendiri ya. Iyalah betul. Kan kita sendiri gaji lebih banyak gitu kan. Tapi cuman kita letihnya pun tambah banyak. Ya itu sewajarnya ya. Nah ini kan sistem cara kerjanya seperti itu. Sistem kerjanya borong. Hitungannya itu per tan. Per tan. Per tan itu di Indonesia per ton geng. Per 1 ton. 1 tonnya digaji. Itu atas tinggian pokok. Tergantung pohonnya, tergantung tinggi rendahnya pohon. Kalau misalnya pohonnya itu sudah 2 pipe atau 2 galai itu Mas sekitar 40-an kaki lah. 40 kaki ya kalau kurang lebih, kalau sekarang ya 70 gitu kan. 70 ringgit Malaysia. 70 ringgit Malaysia. Tapi itu kita kalau 2 orang nak cari 5 tan pun kadang sampai petang betul pun baru dapat. Kadang pun tak dapat juga kalau kita tak fit tenaga itu. Tapi saya masih bersyukur Mas di sini karena ada salah satu sahabat saya dulu itu dari Indonesia lah, Medan, terus merantau ke sini. Dia itu bilang lebih senang bekerja sawit di sini katanya. Karena di Medan sana dia itu bercerita jalannya itu jauh. Itu memang saya pernah dengar, tapi kita kan nggak tahu kan. Memang pernah dengar. Kalau dekat sini jalan memang tak jauh-jauh kan, dekat-dekat, senang sedikit lah. Mungkin itu salah satu alasannya orang Indonesia itu banyak merantau di Malaysia ya. Betul. Karena di sini tuh bekerjanya memang berat tapi lebih mudah ya. Lebih mudah. Ini bukan membandingkan, Gen, tapi ini saya bercerita sesuai dengan kenyataan. Siapa tahu cara di sini bisa ditiru di Indonesia.
kan bisa mengurangi para TKI ya Mas. Iya, iya. Daripada merantau ke luar negara ke negara orang lain, lebih baik merantau ke negara atau bekerja di negara kita sendiri. Karena kita kenapa merantau ke luar negara? Yang pertama yaitu tentang Pekerjaan, Pak. pekerjaan. Nah, sama-sama pekerjaan tapi di sini itu lebih mudah. Yang kedua itu mata uang. Di sini mata uangnya lebih tinggi ya Mas Ya, ya. betul. Kalau dipikir gaji di sini 1 tahun 70, di Indonesia malah ada yang 100.000 lebih. Nah, betul itu. Tapi itu pekerjaannya yang berbeda dan mata uang yang berbeda. Nah, saya kembali tanya ke Mas. Satu hari bisa mendapatkan 4 tan. Ya, betul itu. 5 kali. Kali 70 itu bukan seorang loh, kadang ya 2 orang. Oh. Jadi kita dekat sini minim lah. Diibaratkan di rata-rata itu boleh gaji 100 lebih, 100 ringgit lebih gitu. Dah alhamdulillah kan. Oh, baik target Mas itu minimal 100 ringgit. Nah, 100 ringgit kan. Kita boleh buat makan dekat sini sedikit, buat kampung sedikit gitu loh. Oh, jadi boleh membagi gitu Nah, ya. boleh bagi. Hmm. Pasal sekarang kalau gaji di bawah 100, barang makan dekat sini pun Sudah naik ya. Apalagi ke Indon lagi naik. kan lebih naik. Itulah ibarat. Itu pun 100 bukan kita hari-hari boleh kerja. Kalau tim hujan macam ini, nah, kita cuti juga kan. Itu minimal. Kalau maksimalnya Mas, pernah mendapatkan berapa? Ya kalau maksimal, kadang kalau kita kerja betul-betul boleh 150, 200 gitulah. 200. 200 ringgit Malaysia itu sekitaran 620.000 rupiah, geng. Tapi kan bukan hari-hari. Kadang 1 minggu jumpa sekali pun udah muncul itu kawan. Nah, kalau nanti itu Mas, bersih-bersih daun itu. Nah, bersih-bersih daun itu kita kan jaga. Kalau di sini, kalau dekat Indo tak tahu lah. Kalau dekat sini kan jaga daun itu. Namanya pruning ya. Nah, namanya pruning itu kita sistemnya kita tak ambil 1 tahun sekali, ambil 6 bulan sekali. Jadi kita ini seperti tidak kerja tapi sudah gaji gitu ya. Kan tiap potong buah kita harus turun pelepah. Nah, turun pelepah kalau ada yang semak kita turun. Nanti tiap 6 bulan kita ambil. Satu lot kena berapa? 400 kan, 500, ya gitulah. Itulah kelebihannya orang potong buah dekat situ lah. Ya, itulah geng, salah alasannya orang Indonesia itu merantau ke Malaysia. Dan kalau kalian tanya tentang gajinya sudah sudah didetailkan sama Masnya tadi tentang di apa itu tadi Mas, di racun ya, di perkebunan bagian racun rumput dan juga di perkebunan kelapa sawit seperti itu. Saya tidak menyuruh juga tidak melarang kalau Anda mau masuk ke Malaysia sini, silahkan. Tapi saran saya, pakailah dokumen yang resmi. Jadi apabila sewaktu-waktu kita mau pulang kampung itu mudah gitu Mas ya. Karena kita ini geng, kita ini harus sadar diri. Kita ini mau mencari rezeki di luar negara, di tempat orang lain, juga harus mengikuti peraturan undang-undang yang sudah diterapkan di negara yang kita tuju gitu Mas ya. Dan yang kedua geng, tetap jagalah kesopanan dan adab Anda kepada warga yang Anda tuju, terutama lingkungan sekitar dan bos Anda. Itu sajalah ya saran saya yang bisa saya sampaikan. Kalau Mas mempunyai saran, silahkan Mas. Ya kalau yang itulah saya sarankan, kalau yang betul-betul nak masuk jangan ikut belakang, ikut jalan depan, ikut buat permit lah. Itu kat sini kita senang sikit, bukan senang sikit, emang senang kat sini. Kita tak ada kacau, tak ada ini, kita tahunya kerja saja. Dan jangan main perempuan dan judi Mas ya. Itu jangan. Dekat sini emang kat sini ada, kalau dekat kawasan lah, kalau kawasan Cina ada yang judi tempat macam togel gitu. Kali sarankan saya tak payah. Itu kita cuma buang-buang duit saja. Ingat geng, kalau hidup Anda pengen hancur silahkan lakukan. Tapi kalau hidup Anda ingin makmur, silahkan jauhi hal-hal yang tersebut. Kami seorang TKI Malaysia berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Masnya? Saya Arimi Cecep, berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum.